Indonesia, negeri yang termasyhur dengan keramah tamahan masyarakatnya. Salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa ini adalah nilai gotong royongnya. Bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan prestisius saja, namun juga dalam kehidupan keseharian, seperti pindah rumah atau perbaikan fasilitas untuk kepentingan bersama. Dalam tatanan adat di beberapa daerah, bahkan gotong royong telah menjadi sebuah tradisi, menjadikan sebuah nilai untuk menjadi bagian dari adat istiadat. Tentu untuk menjaga kelanggengannya, supaya tetap bisa dilanjutkan oleh para penerus kelak. Salah satu daerah yang menjadikan gotong royong menjadi adat dan tradisi adalah daerah Sika di Flores, Nusa Tenggara Timur. Gimana Bapak? Halo. Ya, Bapak Julius. Ya. Ini nama Ciko kah? Ciko saya, Ya, Pak. oh, ya. Saya dari Jejak Petualang. Ya, jadi kita disambut secara adat di Tanjung Darat, Ya. Momere. Ya. Waduh, terima kasih. Masyarakat Desa Darat Pantai menyebut upacara penyambutan ini dengan Hager Ole. Tak hanya orang dewasa, saya pun disambut tarian Hegong oleh anak-anak di desa ini. Hegong merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, sekarang ini adalah salah satu tradisi masyarakat sini Regi Ngorin pindah rumah. Jadi sama-sama ngangkat rumah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Let's go! Ternyata masih kurang orangnya karena rumah ini nggak seenteng yang kita lihat, nggak berat banget sih, serius berat. Walaupun rame-rame tetap berat. Maju. Berat banget. Ini belum apa-apa, karena kita belum mulai yang sebenarnya. Jadi kita nih baru menggeser rumah ini, dan yang sebenarnya adalah kita harus mengangkat rumah itu. Ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Wah, menarik banget nih. Pindah rumah di sini ternyata benar-benar memindahkan rumah. Jadi bukan hanya penghuninya saja, rumahnya pun ikut dipindahkan. Unik ya? Tiga, berat. Ulang. Gila ini 3 kali lipat ini yang tadi. Wah, bisa kalau rame-rame pasti bisa nih. Bisa pasti. Ayo. Proses mengangkat rumah ini dipimpin oleh satu orang sebagai pemegang aba-aba biar lebih kompak. Ayo nih. Berat juga ya? Posisinya nanti bagaimana? Dia menghadap ke sana kah? Memanjang begini. Berarti yang di sini mutar ke kanan. Yang ini lari ke kiri. Sehingga perintah satu, jangan 2-3 orang bingung. Aduh, ini baru nih 3 kali lipat dari yang tadi. Tradisi pindah rumah menunjukkan betapa budaya gotong royong masih sangat dipegang oleh masyarakat. Karena semua elemen masyarakat ikut terlibat, bahu-membahu mengangkat rumah milik salah satu warga tanpa dipungut bayaran. Berhasil juga akhirnya. Pindah
Mantap, 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 mantap. Terima kasih. Sama-sama. Aduh, udahlah. Ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Proses pindah rumah ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari mencari suasana baru atau mencari lahan yang lebih luas. Tradisi pindah rumah ini diakhiri dengan acara makan dan minum bersama. Bahkan menyanyi pun kerap dilakukan ketika sedang berkumpul. Tujuannya agar rasa lelah setelah mengangkat rumah segera hilang. Makan pisang, terus apa ini namanya? Koro ini mode. Koro? Ini mode. Hene mode. Iya. Kono hene. Ini mude. Koro hine mode. Oke, ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Kuatnya rasa kebersamaan untuk meringankan suatu pekerjaan juga kerap dilakukan masyarakat saat memperbaiki fasilitas umum. Prinsip dasar berat sama dipikul, ringan sama dijinjing telah terpatri dalam nadi masyarakat kita. Bambu yang kita bawa hari ini ada bambu gelu, sama yang ini nih, yang kecil-kecil nih bambu Jawa namanya. Wah, ada yang gede juga nih, petung. Iya, bambu petung. Ada bambu petung. Nah, 3 bambu ini dimanfaatkan sama masyarakat di sini untuk bikin kincir air. Seru ya? Bismillah. Menjelang bergantinya musim penghujan menuju musim kemarau, berbagai persiapan mulai dilakukan. Seperti kami akan memanfaatkan berbagai jenis bambu untuk menjadi sebuah kincir air. Kincir air telah menjadi andalan warga desa Gedongan Kulon di wilayah Magelang untuk menyelamatkan sawah mereka dari kekeringan di musim kemarau panjang. Sudah kebayang belum? Jadi ini adalah jari-jarinya. Jadi ini nanti akan bikin kincir yang gede, ini lebih tinggi dari saya nih kalau misalnya jadi semua. Di sini, kincir berbahan bambu masih dibuat secara tradisional, tanpa sentuhan alat modern sedikit pun. Selain mengandalkan sungai beraliran deras sebagai tenaga pendorong, prinsip dasar kincir berasal dari ilmu merangkai bambu yang diwariskan secara turun-temurun tanpa panduan tertulis. Jenis bambu petung yang memiliki kekuatan menyerupai baja diposisikan sebagai poros kincir atau penyangga utama. Putar bisa? Wah. Jadi, nah ini untuk kalau kata masnya dibilangnya velgnya. Velgnya sendiri pun memakai ikatnya dari bambu Jawa. Jari-jari dari bambu Jawa, velg dari bambu Jawa. Kenapa? Karena bambu Jawa ini memang terkenal kuat dan lentur. Jadi memang bisa dipelintir-pelintir. Lihat nih, bisa dibengkok-bengkokin begini. Sekilas terlihat mudah, nyatanya pembuatan alat perairan tradisional ini cukup sulit karena dibutuhkan sebuah perhitungan yang matang, ketelitian, dan pengalaman. Setiap bagian harus dikerjakan dengan benar. Jika tidak, roda kincir air tidak akan bisa berputar karena tumpuan berat yang tidak merata. Setiap bagian ujung kincir diikat dengan menggunakan bambu datar. Selain itu, juga dilengkapi dengan karpet pendorong serta potongan bambu buluh sebagai wadah penampung air. Jenis bambu buluh memiliki tebal penampang batang yang tergolong tipis. Hal ini sangat ideal untuk digunakan sebagai wadah untuk memindahkan air dari sungai menuju penampungan. Ya, sudah jadi. Bagus ya. Nah, ini nanti kita akan pindah posisi ke agak belakang situ. Yang ada banyak kolam-kolam, lalu ada sawah yang akan ditanami padi. Nah, di sebelahnya ada sungai. Nah, kalau kebayang sungainya segede apa sih? Kincirnya kok segede gini? Kebayangnya gini aja, ini asnya dari bambu betung ini, ada yang kali ini hampir berapa ya? 2,5 meter mungkin. Nah, itu ancer-ancer lebar sungainya. Karena kalau misalnya dia terlalu lebar atau dia terlalu kecil gitu, terlalu pendek, nggak sesuai dengan ukuran sungainya, lebar sungainya, itu biasanya nanti kalau di saat banjir, terlalu banyak kotoran yang menumpuk jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal.
Tidak mudah untuk bisa memasang kincir air berukuran nyaris 2 meter ini ke tepian sungai. Sementara sebagian warga terjun ke sungai untuk memposisikan kincir, sebagian lagi harus menjaga bentuk kincir tetap utuh dan tidak rusak. Saya pikir kesulitannya itu waktu pas masang ya, ternyata enggak, justru lebih ribet waktu pas nurunin ke airnya. Begitu sudah sampai sini, sudah ada tiang pancangnya terpasang, begitu aja cepet banget. Nah, nih airnya sudah keluar. Sistem kerja kincir air tradisional ala Desa Gedongan Kulon ini hanya mengandalkan aliran air yang deras agar bisa memutar roda kendali. Kincir bambu harus diganti setidaknya 8 bulan sekali. Namun bagi para petani, alat pengairan tradisional ini jauh lebih irit dan ramah lingkungan bila dibandingkan harus menggunakan mesin penyedot air. Misinya berhasil, lihat airnya sudah keluar, padahal lumayan ya jaraknya. Harus ngelewatin satu kolam dulu, nah akhirnya sampai juga di sawah. Nah emang ini pas banget lagi mau musim tanam, jadi emang lazim digunakan ini kincir air kalau misalnya pas begini nih, di saat sudah akhir dari musim hujan. Nah bingung kan kalau kemarau bagaimana nanti nyiramnya, nah irigasinya pakai seperti ini. Nanti kalau penuh jangan khawatir, di sana sudah ada lubang pembuangannya sendiri, jadi nanti akan dioper lagi ke sawah sebelahnya dan sawah sebelahnya. Tapi yang pasti kalau kita bicara tadi, teknik ini sudah dari 400 tahun sebelum Masehi, dan kenapa masih ada dipakai di sini? Bukan karena mengalami kemunduran, enggak. Tapi teknis ini ternyata masih efektif untuk dipergunakan oleh masyarakat. Gitu.